Shalom, saudara terkasih. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di ibadah online Jajak Kisah Batu Hidup. Puji syukur pada Tuhan kita. Kita semua masih dalam keadaan sehat. Kita semua masih dalam lindungan Tuhan. Kita semua masih dalam penyertaan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan di Mazmur 57 ayat yang ke-9 dan 10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Mari semua jemaat, saya undang kita dengan penuh sukacita memasuki ibadah pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus. Mari kita dengan pujian berikan hormat bagi Allah kita, hormat bagi Allah Bapa. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, segala puji hormat dan syukur hanya untuk-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pagi hari indah Engkau kembali memberikan kesempatan untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa menikmati hadirat-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Sungguh Tuhan terima kasih, ini karena anugerah, ini karena kebaikan, ini karena sungguh luar biasa pemberian Engkau kepada kami. Sungguh Tuhan, kami berdoa pada-Mu Tuhan, menyerahkan untuk ibadah online kami pagi hari dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati untuk semua jemaat di manapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati mereka, kiranya Engkau berikan sukacita bagi kami semua ketika ada dalam puji Tuhan, walaupun secara online ya Tuhan. Ketika kami mendengar firman Tuhan, kami merasakan ada perubahan dalam hidup kami. Sungguh ya kami ya Tuhan kami, kami dapat menyerahkan sekali lagi Tuhan untuk ibadah online pagi hari dalam tangan Tuhan. Engkau berkati untuk koneksi internet dari semua jemaat di rumah ya Tuhan. Kiranya kami bisa menikmati sekali ibadah yang kudus, ibadah yang suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan kami, terima kasih Allah kami. Kami menyerahkan padamu sekali lagi Tuhan untuk ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara kasih, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan dengan perlahan dan penuh iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am,
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara kasih, saya akan bacakan kita akan menyanyikan satu pujian, ya, hormat diberi. Yesaya 43 ayat ke-25 sampai 26, firman Tuhan mengatakan, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah Aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Marilah saudara kasih, di hadapan Tuhan kita mengakui dosa kita. Di hadapan Tuhan kita meminta ampun pada Tuhan kita. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, sungguh kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk waktu ini. Di hadapan Tuhan kami diberi kesempatan untuk mengakui dosa kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur punya Allah Maha Pengampun seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Allah Maha Pengasih seperti Engkau Tuhan. Sungguh ya Allah kami, Tuhan kami, ampunilah kami Tuhan, di mana mungkin kami sering sekali Tuhan, terutama dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami kadang menyalahkan Engkau Tuhan. Kadang kami merasa kenapa hidup kita seperti ini ya Tuhan. Sungguh ya Allah kami, Tuhan kami, ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur pada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sungguh kami mohon padamu Tuhan, berikan kesempatan untuk bertobat di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini pun kami percaya ada rencana Tuhan di balik ini semua. Sungguh Tuhan, tolong kiranya Engkau mengampuni setiap dosa kesalahan kami, dosa pikiran kami, dosa mulut kami, dosa otak kami, dosa tangan kami, dosa tubuh kami yang tidak kudus di depan Tuhan. Sungguh ialah kami ya Tuhan kami, sekiranya Engkau mendengar ya Tuhan untuk doa pengampunan dosa kami. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara kasih, saya akan membacakan firman Tuhan ya, dan kita juga akan bacakan di rumah bersama-sama. Firman Tuhan hari ini diangkat di Mazmur 136. Ya, Mazmur 136. Kita akan baca ayat ke-6 sampai yang ke-9.
Ya, Mazmur 136 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Ya, Mazmur yang begitu indah ya. Saya akan bacakan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, sungguh firman Tuhan yang sangat indah, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang penuh berkat. Ya, Tuhan kita adalah Allah yang memberikan jaminan, bahwa sungguh dan pasti jaminanmu, ya Yesus milik kita selama-lamanya. Ya, mari kita naikkan pujian ini, sungguh dan pasti jaminan. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Aku menyerah kepadanya, aku menyerah kepadanya. Kini merasa sukacita, malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Itu lagi tiga. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kemegahan, berkat bahagia yang melimpah dari Tuhan kita. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan, dalam penebus tersedia, berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji. Sekali lagi ya, setiap hari ku masyurkan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Saudara kasih, kita akan saat ini akan berdoa bersama-sama. Ya, kita berdoa untuk negara kita berdoa untuk Indonesia tercinta. Ya, kita bersyukur Indonesia sudah berulang tahun 75 tahun. Kita bersyukur Tuhan masih terus memberkati negara kita. Kita bersyukur pada Tuhan untuk laporan ekonomi ya yang sudah dipublis beberapa hari yang lalu, bahwa perekonomian Indonesia masih ya dalam tahap agak stabil ya, tidak separah negara-negara lain. Kita bersyukur pada Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan pemerintah kita bijaksana, semangat ya untuk terus tidak lelah, tidak menyerah ya, untuk selalu melakukan kebijakan ya untuk Indonesia bisa keluar dari pandemi corona ini. Ya, kita berdoa untuk masyarakat Indonesia ya bisa bergandeng tangan hand in hand bersama-sama ya, mentaati ya protokol kesehatan ya, terutama para pengusaha dan para pekerja ya, kira bisa memutus rantai penyebaran virus corona ini.
Dan juga terakhir kita berdoa nanti juga untuk bangunan gereja kita. Kita berdoa untuk gereja kita bersyukur kemungkinan September ya gereja kita ini bangunan sudah bisa dirobohkan ya, sudah bisa dibangun kembali ya. Kita bersyukur untuk IMB sudah keluar dan kita tetap berdoa pada Tuhan menyerahkan dana yang dibutuhkan. Ya, sebelumnya mari kita dengan pujian yang begitu indah bahwa kita perlu Tuhan. Ya, kami perlu Engkau Tuhan. Ya, pulihkan kami, pulihkan segala sesuatu. Bahwa Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Hanya Engkaulah Tuhan, kasih sejati kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi ya, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang, saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kudus, Bapa yang maha kasih, kami bersyukur padamu Tuhan sekali lagi untuk negara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan untuk negara kami. Sudah 75 tahun Engkau turut menyertai negara kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan sekali lagi untuk negara yang sudah memberkati tahun demi tahun, khususnya tahun ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk laporan ekonomi yang dilaporkan Tuhan, Indonesia masih ke dalam keadaan stabil, tidak jatuh dalam resesi ya Tuhan. Saya bersyukur Tuhan sekali lagi untuk pemerintah yang sampai hari itu masih semangat, masih terus mengotak-otak bagaimana untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia dan bisa keluar dari pandemi corona ini ya Tuhan. Yang bersyukur pada Tuhan, berdoa untuk Pak Jokowi dan segala kementerian mereka untuk bisa bekerja sama, untuk bekerja bersama-sama. Terutama Tuhan, kita berdoa untuk semua masyarakat Indonesia pun bukan hanya mengkritik, bukan hanya meminta, tapi pun bisa bekerja sama dalam mentaati protokol kesehatan, dalam mengurangi penyebaran virus corona ini. Kami berdoa pada Tuhan mengingatkan sekali lagi untuk para pengusaha dan para pekerja, kiranya pun bersama-sama bisa bergotong royong untuk lebih sadar lagi menjaga protokol kesehatan. Sungguh Tuhan terima kasih, kami mohon padamu Tuhan sekali lagi untuk Indonesia ke dalam tangan Tuhan, khususnya dalam masa pandemi virus corona ini Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, mengingatkan padamu sekali lagi untuk gereja kami dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan untuk gereja yang Kau berkati tahun demi tahun Tuhan.
Ya Tuhan, terima kasih akhirnya Tuhan IMB ini bisa keluar. Kami percaya ini bukan karena kuat kuasa kami, kami percaya ini karena Engkau Tuhan yang terus berbelas kasihan kepada kami. Kami percaya ini pun karena Engkau Tuhan yang masih terus memberkati gereja kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan padamu sekali Tuhan, rencana gereja kami bulan September ini, rencana gereja ini sudah mulai akan dirobohkan ya Tuhan. Sungguh Tuhan, tolong memang padamu Tuhan kebijaksanaan dari para panitia untuk bisa menyusun pembangunan dengan baik dan benar ke hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk kerjasama seluruh panitia, bisa saling support, bisa saling mendoakan, dan kami berdoa padamu Tuhan, bisa semua jemaat pun bisa saling mendoakan mengenai pembangunan gereja kami. Tuhan tolong untuk mungkin tempat rekaman sementara yang akan digunakan, sungguh Tuhan memberkati, kiranya rekaman online pun bisa berjalan dengan baik. Aja berdoa pada menyerahkan juga untuk dana yang dibutuhkan, sungguh Tuhan tolong, kami mohon padamu Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyertai dana sampai hari ini, dan kami pun percaya juga Tuhan sampai hari nanti Engkau pun akan memberkati dana ini ya Bapa. Tuhan terima kasih, kami mohon padamu Tuhan, kami bersyukur padamu sekali lagi menyerahkan untuk kami semua yang jemaat gereja GKBH di mana kami berada ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk kami semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya dan kami bersyukur sampai hari ini Engkau masih melindungi kami. Engkau masih melindungi pekerjaan kami. Engkau masih melindungi bisnis kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk semua berkat Tuhan kami terima. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan padamu sekali lagi doa-doa kami dalam tangan-Mu. Haleluya dan haleluya. Amin. Ya, saudara kasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian ke tempat yang tertinggilah, genap jiwaku merindulah. Gunakan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Lebih dekat kepadamu di tempat yang lebih tinggi. Tempat yang tertinggilah, genap jiwaku merindulah. Gunakan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa, dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Baik, ketiga dulu menuju puncak tertinggi, ku pandang cahaya berseri. Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi. Menuju puncak tertinggi, ku pandang cahaya berseri. Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Mari kita berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya, buatlah kami mengerti, juga berikan kami kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Matius pasal 6 mulai ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian simpan baik dalam hati dan melakukan dalam keseharian kita. Hari ini firman Tuhan diberi tema hari esok yang tak kelihatan. Hari esok yang tak kelihatan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya dalam hidup kita sehari-hari sampai saat ini. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Karena kenyataannya cukup banyak orang yang tidak dapat melewati hari ini. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal, yang kita tahu, yang kita dengar, sudah mendahului kita. Memang bisa dimengerti, kalau kita masih dipercayakan oleh Tuhan hidup itu, kita patut bersyukur setiap hari. Di Indonesia saja, dalam kasus adanya pandemi COVID-19 ini, sudah lebih dari 6.000 orang meninggal karena pandemi ini. Di Indonesia saja. Ini merupakan jumlah yang sangat besar. Sangat besar. Pernahkah kita mendambakan, memimpikan sebuah gereja yang anggotanya 6.000 atau lebih? Saudara tahu, berusaha untuk mendapatkan dan membuat gereja dengan jumlah anggotanya yang sebanyak 6.000 itu, saya tidak tahu berapa lama kita harus berjuang. Tetapi jumlah yang begitu besar itu meninggal hanya beberapa bulan di masa COVID ini. Ini merupakan
jumlah yang sangat memprihatinkan. 6.000 orang itu merupakan jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu banyak orang yang merasa bersyukur dan merasa berterima kasih kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita masih hidup, masih sehat. Tetapi kalau mau jujur, walaupun kadang kita bersyukur pada Tuhan, untuk hari ke depan, untuk besok, untuk lusa, untuk waktu-waktu yang akan datang, untuk hari esok kita, seringkali membuat kita khawatir, bukan? Kadang-kadang orang begitu takut. Memang sampai saat ini kita masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa berpakaian, masih bisa menikmati hidup ini. Tetapi untuk besok bagaimana? Banyak orang yang mengalami kekhawatiran. Kita memang perlu mengetahui beberapa hal yang penting yang berhubungan dengan hari esok kita, supaya kita bisa mengendalikan kekhawatiran itu. Ya, kita perlu mengetahui hari esok kita. Yang perlu kita ketahui dan kita sadari dengan baik ialah hari esok itu tidak kelihatan. Sekali lagi, hari esok itu tidak kelihatan. Itulah kenyataannya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok itu. Benar-benar kita tidak bisa tahu. Yang kita tahu adalah hari kemarin yang sudah kita lewati, tapi itu sudah terlambat dan kita tidak bisa merubahnya. Itu tinggal sejarah. Hari ini kita bisa melakukan sesuatu tergantung pilihan kita. Tetapi untuk hari esok kita tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita tidak mengetahui hari esok. Jadi hari esok itu kita tidak tahu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Untuk kesusahan hari ini saja itu sudah cukup banyak dan kompleks, bukan? Jangan ditambah untuk hari esoknya lagi. Wah, hidup kita akan jadi lebih berbeban berat. Benarlah firman Tuhan mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau kita tidak tahu hari esok itu yang akan terjadi seperti apa, kita harus bersyukur pada Tuhan. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14. Yakobus 4 ayat 13 dan 14 mengatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Firman Tuhan ini dengan begitu jelas dan tegas ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita itu tidak mengetahui apa yang terjadi besok. Hari kita yang akan datang itu kita tidak mengetahui. Kita boleh berencana, kita boleh merencanakan ini dan itu, tapi kalau kita mau jujur, kita tidak mengetahuinya. Kita bisa bersyukur pada Tuhan untuk tidak usah mengetahui hari esok kita, tetapi hari ini melalui apa yang kita lakukan, yang kita usahakan, kita bisa membuat hari besok kita akan lebih baik. Yang penting adalah hari ini. Marilah kita usahakan hari ini kita mengerjakan segala sesuatu sebaik-baiknya. Dengan demikian kita berharap hari esok itu akan lebih baik. Sekalipun kita tidak mengetahuinya, dan lebih baik untuk tidak usah mencari tahu. Sekali lagi, kalau kita tahu, mungkin tidak akan membawa kebaikan pada diri kita masing-masing. Saya pernah mendengarkan sebuah cerita yang dialami oleh seorang pemuda yang
tampan, energetik, kreatif, begitu luar biasa. Hebat pemuda ini. Suatu saat dia datang ke seorang peramal. Katanya bisa meramal masa depan. Dan pada waktu dia bertemu dengan peramal itu, konon ceritanya dia diberitahu, kamu akan berhasil tapi umurmu tidak melebihi 35 tahun. Tidak melebihi 35 tahun. Wah, setelah mendengar kata-kata dari peramal itu yang konon ceritanya bisa mengetahui masa depan, hidupnya tidak bergembira lagi, tidak seenergetik hari-hari yang dia lalui. Dia mulai khawatir, dia mulai gelisah. Memang bisnisnya maju, tapi menjelang umurnya yang ke-35 tahun, hidupnya semakin gelisah. Dia mulai memikirkan bisnis yang sudah mulai berkembang dengan pesat itu. Untuk apa? Untuk siapa nanti? Di waktu-waktu mendekati hari ulang tahunnya yang ke-35, dia mulai berpikir, kalau saya berusaha keras, kalau makin banyak keuntungan, makin besar profit di bisnis ini, untuk siapa? Tidak ada gunanya. Dia mulai melepas semua usaha-usahanya. Pikirnya umurnya toh tidak akan mencapai 35 tahun. Dia mulai melepaskan, menjual, dan hidup, menikmati hidup foya-foya untuk menghabiskan harta yang selama ini dia peroleh. Karena pikirnya hidupnya benar-benar sampai 35 tahun saja. Sesuatu yang sangat mendebarkan hatinya ialah menjelang hari ulang tahunnya, dirayakan oleh teman-teman dekatnya, tapi dia sendiri tidak menikmati itu. Karena inilah akhir hidupnya. Dan dengan penuh kekhawatiran dan hati yang berdebar-debar, dilalui sepanjang hari itu. Sampai 12.00 hari itu, jam 24 ya, malam hari itu. Begitu lewat, dia tidak merasakan apa-apa. Hidupnya tidak tiba-tiba habis. Dia sehat-sehat saja, keadaan baik-baik saja. Dia mulai ketakutan. Ternyata 35 tahun itu dapat dilalui. Dia tidak mati di umur 35 tahun. Hidupnya lebih dari 35 tahun. Tetapi sekarang dia sudah terlanjur menjadi miskin. Karena dia menghambur-hamburkan kekayaannya itu. Akhirnya karena dia merasa sudah habis-habisan semuanya, dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Ya, bunuh diri. Betul-betul mati dia. Nah, pertanyaannya ialah, sebetulnya ini kesalahan di mana? Kesalahan keadaan, kesalahan si pemuda yang sukses itu, atau apa? Atau ada mungkin yang mengatakan, oh ya betul, itu peramal itu benar. Tapi peramal itu juga salah karena betul-betul umurnya lebih dari 35 tahun. Sebetulnya kesalahannya ialah terletak pada kebodohan si pemuda tadi untuk berusaha mengetahui hari esoknya. Dan sumber yang didapat itu merupakan sumber yang salah dan menyesatkan. Karena yang namanya manusia tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui hari esok. Tuhan membatasi kita untuk tidak mengetahui hari esok. Hari esok itu tidak kelihatan bagi kita. Dan marilah kita bersyukur untuk itu, supaya hidup kita tidak dibebani oleh banyak hal yang merugikan. Bagaimanapun juga hari esok itu tidak kelihatan bagi kita. Kita tidak usah berusaha untuk mengetahuinya. Mungkin baik, mungkin buruk.
Kita tidak tahu. Oleh sebab itu, hal yang kedua yang perlu kita ketahui ialah jangan khawatir hari esok. Ayat 34 yang mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat 27 dan ayat 34 mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak usah khawatir akan hari besok itu. Hari ini berusahalah sebaik-baiknya. Bahkan kalau kita membaca ayat 27 dari Matius pasal 6 ini mengingatkan bahwa khawatir itu tidak dapat memperpanjang umur kita. Ya, khawatir itu tidak dapat memperpanjang umur kita. Matius 6 ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini maksudnya jawabannya sudah jelas, tidak ada ya. Tidak akan bisa kita menambahkan jalan hidup kita dengan kekhawatiran. Dikatakan di sini sehasta saja. Sehasta itu apa sih? Ukuran seperti apa sih? Sehasta itu adalah ukuran tangan kita dari siku sampai ujung jari. Jadi kira-kira dan orang sepakat sehasta itu ukuran sepanjang 45 cm. Ya. Ukuran sepanjang 45 cm. Jadi kalau kita khawatir nambah umur 45 cm saja tidak bisa. Tidak bisa menambah itu. Sekalipun kita khawatir akan hidup kita, akan pekerjaan kita, akan hari depan kita, akan apapun kita tidak bisa menambah, memperpanjang umur kita. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya itu lebih jelas dengan mengatakan, siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit. Jadi tidak diukur dengan senti itu, tetapi nambah sedikit pun tidak bisa. Orang khawatir tidak bisa nambah umurnya. Berkurang, iya. Jadi jangan khawatirkan hari esok. Tidak ada gunanya. Umur tidak bertambah, tetapi makin berkurang, makin pendek. Khawatir juga dapat menyebabkan keserakahan. Orang tadinya baik-baik, tapi hidupnya kalau khawatir, orang itu bisa terpacu untuk berbuat serakah. Tapi kadang-kadang juga orang menyebabkan orang jadi takut, pesimis, apatis, tidak mau berusaha, tidak produktif. Jadi kekhawatiran itu kalau kita tidak kendalikan, kalau kita tidak kelola, kalau kita tidak atur sedemikian rupa, itu banyak merugikan kita. Kadang-kadang orang kalau begitu khawatir suka menimbun dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Tidak yakin, tidak percaya akan janji-janji pemeliharaan Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat 31 sampai 34 ini ada suatu kisah yang menarik tentang bangsa Israel yang minta daging dari Tuhan. Diberitahu tidak begitu percaya, dan Bilangan 11 ayat 31 sampai 34 itu mengatakan demikian. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi, semeter kira-kira. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang esok harinya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10
homer. Ini ukuran kira-kira 1 ton 1000 kilo ya, tiap-tiap orang. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kirbot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari tidak punya apa-apa, tidak punya daging sama sekali, Tuhan kirimkan daging. Tapi karena keserakahannya itu, keinginan untuk menimbun, mumpung ada, mereka lupa bahwa Tuhan menyediakan pemeliharanya dengan cara yang luar biasa. Tapi mereka suka menimbun, tidak taat pada perintah Tuhan, dan mengumpulkan masing-masing orang 10 homer. Masing-masing, kalau misalnya ada satu kemah yang ada 5 orang, itu masing-masing 10 homer. Ini artinya 1 ton di sekitar kemahnya itu dikumpulkan 5 ton burung puyuh itu. Kekhawatiran itu dapat menyebabkan keserakahan. Namun sekali lagi, kekhawatiran itu juga bisa menyebabkan seorang menjadi tertekan, takut, tidak produktif, bahkan menjadi pasif. Ya sudah, pasrah, fatalisme. Seharusnya setiap kekhawatiran yang muncul dalam hidup kita itu harus diatur, dikelola dengan baik, agar menjadi pendorong untuk kita supaya maju. Kalau tidak kita kendalikan, maka kekhawatiran itu dapat menghancurkan hidup kita, terjebak dalam keserakahan atau apatisme tadi, tidak produktif. Jadi bagaimanapun juga, begitu khawatir, kita harus kendalikan baik-baik. Kalau kita sudah mulai sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, waspadalah, jangan-jangan kita sedang khawatir, atau bahkan sudah menjadi orang-orang yang serakah, atau sebaliknya kita menjadi orang yang apatis dan tidak produktif sama sekali dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hal yang ketiga yang perlu kita ingat baik-baik ialah percayakanlah hari esok kita pada pemeliharaan Tuhan. Percayakanlah hari esok kita itu pada pemeliharaan Tuhan. Sebagai manusia, biasanya kita tidak lepas dari masalah dan penderitaan, juga tidak lepas dari kekhawatiran, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kadang-kadang itu menyebabkan kita menderita. Kadang-kadang penderitaan kita itu begitu serius, sangat serius, sehingga yang kita lakukan hanya bisa menangis. Kadang-kadang orang yang tidak bisa melihat kesusahan kita, yang tidak bisa melihat masalah kita, mereka juga akan bingung mengapa kita begitu tertekan, mengapa kita begitu sedih, mengapa kita sampai menangis. Memang di dalam dunia ini, inilah yang terjadi. Kadang-kadang kekhawatiran itu bisa berubah menjadi sesuatu yang serius, menyebabkan kita menderita. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mempercayakan hidup kita itu kepada Tuhan. Ya, memang kita bisa saja menderita, kita bisa saja mengalami kesulitan, kita bisa saja mengalami kekhawatiran yang begitu serius. Tapi bukan berarti hal itu kita tidak bisa serahkan kepada pemeliharaan Tuhan. Kita bisa melakukan penyerahan total kepada Tuhan atas seluruh hidup kita. Karena sebetulnya
hidup kita itu bukan hanya sekedar melihat, tetapi karena percaya kita kepada Tuhan. Itu ditulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 yang mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hari esok kita itu kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa mulai mempercayakan itu pada Tuhan. Belajar mempercayakan hari esok kita yang kita tidak kelihatan, yang kita tidak ketahui itu pada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang mengatur hidup kita. Percayakanlah itu kepada Tuhan. Bukan hanya soal keselamatan yang kita peroleh melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi seluruh hidup kita pun kita perlu percayakan kepada Dia. Kadang-kadang memang sulit untuk mempercayakan seluruh hidup kita pada Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, bagaimana kita percaya? Saudara-saudara, marilah kita sadari bahwa hidup ini sebetulnya adalah karena percaya. Kalau kita percaya, kalau kita yakin, kalau kita beriman, kita bisa hidup di dalam dunia ini. Tentu kita pernah naik kendaraan umum yang dikemudikan oleh orang yang kita tidak kenal. Namun kita dengan gampang begitu percaya pada mereka itu. Pengemudi-pengemudi yang kita tidak kenal. Dan karena percaya kita itu, kita sampai ke tujuan. Atau kita mengatakan, oh enggak, saya enggak mau kendaraan umum, saya pakai sopir pribadi. Apa betul saudara yakin hidup kita serahkan pada sopir pribadi itu? Yakin bahwa pasti akan selamat? Oh iya, yang lalu-lalu selamat. Apakah yang akan datang juga begitu? Kita tidak tahu. Atau saya mengemudikan sendiri. Mengemudikan sendiri saja, apakah kita betul-betul tahu semuanya akan beres, semuanya akan selamat? Kita tidak tahu juga. Nah, kemudian harus bagaimana dong? Inilah hidup yang harus kita jalani. Kita perlu kepercayaan itu. Percaya kepada Tuhan. Dengan percaya ini, modal percaya, saling mempercayai, menyerahkan hidup kita pada Tuhan, mempercayakan pemeliharaan Tuhan itu, kita bisa hidup dengan tenang. Hari esok pun perlu percaya atau perlu iman. Hari esok yang kita tidak tahu itu pun kita perlu imani, kita perlu percayai bahwa Tuhan yang mengatur. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Tuhan pencipta kita yang akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang nenek yang sedang membuatkan telur setengah matang kesukaan cucunya yang masih kecil. Telur setengah matang itu direbus dalam waktu tertentu, dibuat karena neneknya sudah berpengalaman. Telur setengah matang kesukaan cucunya itu bisa dibuat dengan mudah. Nah, pada waktu menunggu proses telur mentah yang tidak bisa dimakan itu menjadi telur setengah matang kesukaan cucunya itu mengatakan, wah, seandainya kita bisa lihat prosesnya, proses dari mentah menjadi setengah matang yang lezat, yang enak, yang bergizi tinggi, betapa menyenangkannya. Ini angan-angan dari cucunya. Kalau bisa tahu prosesnya itu seperti apa dari mentah jadi setengah matang. Tapi neneknya dengan bijaksana mengatakan, "Cuk, kalau kamu mengetahui prosesnya, kalau rasa ingin tahumu itu dilaksanakan, itu akan merusak telur setengah matang itu, tidak akan jadi." Kisah ini hanya ingin mengatakan, kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak perlu tahu.
serahkan saja pada Tuhan. Yang penting pada waktunya Tuhan mengatur. Hari esok merupakan suatu proses yang harus kita jalani. Berilah kesempatan, berilah waktu. Jangan merusak proses itu, proses yang baik yang sudah Tuhan atur bagi kehidupan kita. Mari kita belajar untuk mempercayakan itu sepenuhnya pada Tuhan. Karena Tuhan yang menyediakan hari esok itu bagi kita. Tuhan sudah mengatur segala sesuatu itu jadi baik. Sekalipun kadang-kadang kita tidak mengerti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, daripada kita merusakkan rencana-rencana Tuhan, mengapa kita tidak belajar percaya setiap janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Kisah Abraham coba perhatikan. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan mengatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat ini merupakan ayat-ayat menggentarkan hidup kita kalau kita perhatikan baik-baik. Abram dibawa untuk keluar melihat bintang-bintang di langit yang begitu banyak. Abram diperintahkan, hitunglah, kalau kamu dapat menghitung, nanti keturunanmu juga akan sebanyak itu. Waktu itu Abram sudah tua, secara manusiawi pada umumnya tidak bisa mendapatkan keturunan. Tetapi yang menarik di sini ialah lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Walaupun tidak mungkin, walaupun kita tidak tahu, walaupun Abram sepertinya sudah tidak memungkinkan, tapi dia percaya pada Tuhan itu. Maka Tuhan menganggap Abram, kepercayaannya ini dianggap sebagai suatu kebenaran, dan itu betul-betul terjadi dalam kehidupannya. Abram mempercayakan hari esoknya kepada Tuhan, dan Tuhan mengatur menjadi baik. Memang dalam bahasa Ibrani kata aman atau emin itu berarti menetapkan hati. Ya, dalam bahasa Indonesia kemudian kata aman dan iman itu dipakai dari akar kata bahasa Ibrani ini. Abram itu merasa aman dengan janji Tuhan itu. Ia mengandalkan hari depannya pada janji Tuhan itu. Oleh sebab itu hatinya menjadi aman, karena dia percaya kepada Tuhan. Itulah iman. Saudara dan saya bisa melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan menjanjikan sesuatu pada kita, percayakan. Kalau Tuhan memerintahkan pada kita, jangan khawatir akan hari esok. Hari esok itu kita tidak ketahui. Lakukanlah hari ini sebaik-baiknya. Marilah kita belajar taat dan percaya pada Tuhan. Lakukan itu dengan benar-benar. Hidup kita akan menjadi aman, tentram, dan tidak khawatir. Menjalani hidup ini juga berarti menghadapi hari esok. Hari esok yang tidak kelihatan. Janganlah mengkhawatirkannya, tetapi percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang mengkhawatirkan kita, Tuhan akan mengatur, segala sesuatunya akan menjadi baik. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Buatlah kami memiliki hati yang betul-betul percaya kepada Tuhan, khususnya menghadapi hari esok yang tidak kelihatan. Memang banyak hal yang mengkhawatirkan kami, yang menakutkan kami, apalagi saat-saat seperti di masa pandemi ini. Banyak hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan kami. Buatlah kami mengelola kekhawatiran kami sebaik-baiknya. Buatlah kami menyandarkan seluruh hari esok kami
kepada Tuhan. Buatlah kami lebih percaya kepada Tuhan dibandingkan dengan merasakan, melihat, mendengarkan masalah-masalah yang ada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan dan menyanyikan Bila Topan Keras, melanda hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, bila terhancam satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membongkar kau pernah, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus berbahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami, pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan, khususnya supaya dapat memperlancar pekerja Tuhan di gereja kami. Engkau memberkati setiap kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pohonkan doa kami. Amin. Kita menyanyikan lagu perubahan ajaib. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Dalam hal dan harapanmu, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap, sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Syaratku dapat harap dan selamat penuh, sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang hati pun menjadi teguh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi.
Sampai berjumpa di kebaktian-kebaktian yang akan datang. Amin.